peserta rapat evaluasi kinerja karyawan kita kali ini. Ya, sebelumnya yang saya hormati Ibu Bella Retnosari selaku pimpinan atau CEO dari PT Azela Fashion dan peserta rapat yang saya hormati. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat ya, walaupun di tengah pandemi sekarang ini. Sebelum kita memulai rapat, izinkan saya untuk membagikan form presensi, memberikan waktu 5 menit untuk mengisi form presensi yang sudah saya kirimkan. Terima kasih. Sudah, saya sudah. Sudah mengisinya. Mulai rapat kita pada hari ini. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan atau agenda kegiatan kita pada rapat kali ini. Yang pertama, registrasi. Yang kedua, sambutan dari pimpinan kita, Ibu Bella Retnosari. Yang ketiga, ada pemaparan dari Departemen Publik. Yang keempat, ada pemaparan dari Departemen Personalia. Yang kelima, ada pemaparan dari Departemen Pemasaran. Yang keenam, ada Departemen Keuangan. Dan yang terakhir, ada penutup. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari saja kita mulai rapat kita kali ini yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Bella. Terima kasih Eka. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian pada rapat di siang hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Walaupun hari ini masih terjadi pandemi COVID-19, kita semua tetap harus semangat, produktif, dan selalu jaga kesehatan. Agenda rapat hari ini sudah sempat disinggung oleh moderator, yaitu mengenai evaluasi kinerja karyawan di tahun 2020. Baik, langsung saya serahkan kembali jalannya rapat hari ini kepada moderator. Iya, terima kasih Ibu Bella atas sambutannya. Sekarang mari kita lanjutkan agenda kita dengan pemaparan dari Departemen Publik yang akan disampaikan oleh Ibu Frista. Pada Ibu Frista dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Eka atas waktunya. Saya akan memaparkan hasil kinerja dari divisi kami selama di masa pandemi dalam kurun waktu 3 bulan ini. Next. Yang pertama yaitu untuk divisi produksi dan operasional dapat dikatakan berjalan kurang baik lantaran kita kekurangan pasokan bahan baku dan adanya kenaikan harga-harga bagi perlengkapan dan peralatan. Biaya listrik juga mengalami kenaikan sehingga mengganggu operasional. Selanjutnya yaitu di divisi purchasing, kami memangkas biaya yaitu dengan mem-PHK karyawan. Karena banyak karyawan, pasti banyak juga kewajiban kami untuk memberikan bonus atau gaji. Selain itu, hal ini diakibatkan oleh kebijakan pembatasan sosial di mana di dalam ruangan tidak boleh terdapat banyak orang, sehingga kami juga mempertimbangkan PHK berdasarkan mereka yang selama 3 bulan ini bekerja kurang optimal dan tidak serius. Ada 3 orang yang kami PHK dari total 10 karyawan. Kendala lainnya yaitu masih adanya karyawan yang sulit beradaptasi dengan pemakaian teknologi seperti Zoom, Google Meet, Gmail, dan lain-lain yang menunjang kegiatan WFH. Mereka mengaku kesulitan membagi waktu bekerja dan urusan pribadi. Selain itu juga terkendala oleh jaringan internet dan kuota. Selanjutnya untuk divisi pergudangan, kami membutuhkan stok-stok kain berkualitas. Untuk divisi PPIC, kami tersendat karena kita tidak siap untuk melakukan perencanaan baru mengatasi pandemi ini. Terlihat dari kami yang kekurangan mesin dan peralatan produksi,
Padahal kita ingin membuat produk batik muslim atau muslimah. Selain itu, proses produksi tidak berjalan tepat waktu karena sulitnya mengadakan tatap muka. Apalagi kan kita harus mengadakan protokol kesehatan, sehingga saya harus membatasi jumlah orang dalam ruangan. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, saya terpaksa melakukan PHK dan menyeleksi siapa yang bisa bertahan. Terima kasih. Baik, Rista, saya ingin memberikan tanggapan atas kendala-kendala yang ada. Untuk mengatasi kendala yang mengenai adanya karyawan kurang bisa beradaptasi dengan pemberian teknologi, nanti kamu koordinasi dengan divisi personalia untuk mengadakan pelatihan dan pengembangan karyawan mengenai bagaimana cara penggunaan teknologi. Dan untuk kendala kota internet, perusahaan akan mengalihkan dana tunjangan transportasi menjadi tunjangan untuk kota internet. Dan untuk masalah bahan baku, Eka, nanti kamu tolong persiapkan jadwal rapat dengan TT Rencana Mulia. Dan untuk masalah kekurangan mesin dan peralatan produktif dalam pembuatan produk batik muslim atau muslimah, itu nanti kita rapat yang kembali. Oh iya, tadi kamu sempat mengatakan jumlah karyawan yang di PHK di departemen produksi, jumlah karyawan di departemen tersebut apa ya? Ada 3 orang karyawan yang saya PHK dari total 10 orang. Jadi jumlah saat ini ada berapa karyawan? Ada 7 karyawan. Oke, baik. Cukup, lanjut ke pemaparan divisi selanjutnya. Ya, terima kasih Bu Frista atas pemaparan dari Departemen Pabrik. Sekarang mari kita lanjutkan ke departemen berikutnya, yaitu Departemen Personalia yang akan disampaikan langsung oleh Manajer Departemen Personalia, yaitu Ibu Naili Jazimatul Habibah. Kepada Ibu Naili dipersilakan. Terima kasih Ibu Eka atas waktunya. Baik, saya akan memaparkan hasil kinerja dari divisi Personalia. Yang pertama, next Ibu Eka. Nah, yang pertama, pengadaan tenaga kerja. Di kondisi pandemi saat ini, divisi Personalia tetap melakukan kegiatan rekrutmen, namun dengan kuota yang terbatas, tidak seperti biasanya. Proses seleksi juga dilakukan secara online, seperti mengirimkan berkas melalui email atau kantor pos, mengadakan tes, penerimaan calon karyawan secara online melalui Google Form, dan masalah penempatan calon karyawan tiap divisi berdasarkan hasil dari tes-tes yang sudah dilakukan oleh divisi Personalia sesuai dengan kepribadian, karakter, dan kemampuan yang dimiliki oleh calon karyawan tersebut. Yang kedua, pengembangan. Sangat perlu dilakukan kegiatan pengembangan diri setiap karyawan di kondisi seperti ini, karena etos kerja dalam diri karyawan mulai pudar dan bahkan tidak ada rasa semangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan atasan. Oleh sebab itu, divisi Personalia mengadakan soft skill atau memberikan pemahaman mengenai arti etos kerja sebenarnya dan kegiatan untuk menambah keterampilan karyawan setiap seminggu sekali. Yang ketiga, kompensasi, yaitu memberikan kompensasi tambahan bagi karyawan di masa pandemi seperti ini berupa waktu yang ditoleransikan dan bantuan uang tunai. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan. Di pandemi saat ini, divisi Personalia mengadakan gathering online kepada semua divisi dalam organisasi. Tujuannya untuk saling terbuka antara pimpinan dengan karyawannya dan saling menguatkan satu sama lain agar perusahaan tetap berjalan dengan baik walaupun di kondisi seperti ini yang mengancam kebangkrutan perusahaan. Yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja. Divisi Personalia terpaksa melakukan PHK kepada beberapa karyawan karena kondisi keuangan perusahaan yang terus menurun akibat pandemi COVID-19 ini. Sekian pemaparan dari Departemen Personalia. Terima kasih.
Oke, baik Ibu Azima, terima kasih atas pemaparannya. Saya akan memberikan tanggapan terhadap presentasi yang sudah dipresentasikan. Saya harap dalam rekrutmen yang mendatang, kamu lebih seleksi lagi, lebih ketat lagi, supaya perusahaan bisa mendapatkan orang yang berkompeten di bidangnya. Kemudian untuk bagian pengembangan, saya rasa diadakan setiap seminggu sekali itu terlalu berlebihan dan juga menghabiskan waktu bagi karyawan. Jadi nanti kamu ubah lagi jauh untuk kompensasi tadi ataupun kompensasi tambahan dalam bentuk uang tunai bagi karyawan di masa pandemi ini, jumlah yang diberikan berapa banyak ya? Untuk bantuan uang tunainya sebesar 200.000 Ibu Bella. Oke, 200.000 ya. Menurut saya jumlahnya sudah cukup. Dan oh iya, untuk melakukan pemutusan hubungan kerja nanti tolong diperhatikan dengan lebih baik lagi dan sesuaikan dengan karyawan berapa banyak yang dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, lanjut ke presentasi selanjutnya. Iya, terima kasih Ibu Naili Jazimatu atas pemaparan dari Departemen Personalia. Ya, sebelumnya juga terima kasih Ibu Bella atas saran-saran dan masukannya. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan dari divisi selanjutnya, yaitu dari divisi pemasaran. Kepada Ibu Nurul Wahiyatul dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Eka. Selamat siang Ibu Bella, para jajaran manajer PT Azila Fashion. Saya akan memaparkan evaluasi kinerja dari Departemen Pemasaran selama masa pandemi, khususnya di 3 bulan terakhir. Boleh di next? Nah, ini adalah bahasan pertama, yaitu terkait progres dari pemasaran produk Azila Fashion yang alhamdulillah saat ini sudah mulai membaik ya, berbeda jauh ketika sebelumnya pada saat awal masa pandemi, di mana kami masih kesulitan untuk menerapkan strategi pemasaran yang bisa sesuai dan bisa cocok diterapkan di masa pandemi saat ini. Oke, strategi pemasaran yang saat ini sedang kami terapkan yaitu strategi pemasaran online atau digital, di mana kami sangat mengoptimalkan media sosial dari Azila Fashion sebagai media branding produk dari Azila Fashion itu sendiri. Kemudian kami juga membuat campaign dari belanja dari rumah. Kemudian kami juga membuat kegiatan-kegiatan CSR yang berhubungan dengan masa pandemi saat ini. Selain itu kami juga berkoordinasi dengan para distributor, para agen, para penjual retail supaya mereka bisa memperbanyak jaringan, bisa memperluas penjualan khususnya di e-commerce dan online shop supaya produk kita pemasarannya lebih luas lagi dengan memberikan promo atau diskon kepada para customer kita. Boleh di next? Nah, ini adalah progres atau perkembangan dari strategi pemasaran yang telah kami lakukan, yaitu hadirin bisa lihat bahwa ada peningkatan ya di followers dari media sosial kita, yaitu baik di Facebook maupun di Instagram. Selanjutnya juga strategi pemasaran yang telah kami terapkan juga berdampak baik ya pada tingkat penjualan produk kita, yaitu meningkat sekitar 10%. Walaupun memang tadi seperti yang Ibu Vista jelaskan sebelumnya bahwa perusahaan kita masih ada kendala terkait kekurangan dari bahan baku karena dampak dari pandemi saat ini. Tapi saya harap semoga hal ini tidak mengganggu jalannya proses produksi dan proses pemasaran produk. Boleh di next lagi? Nah, ini adalah evaluasi atau kinerja karyawan dari Departemen Pemasaran. Saya menilai selama 3 bulan terakhir ini karyawan saya kinerjanya cukup stabil, walaupun memang ada beberapa karyawan yang kurang bisa menyesuaikan dengan strategi pemasaran yang saat ini memang dilakukan full secara online. Tapi sejauh ini saya lihat bahwa semangat dan kinerja dari karyawan saya cukup baik. Banyak juga dari mereka yang memberikan ide-ide yang baik, inovasi-inovasi yang baik bagi kemajuan dari strategi pemasaran ke depannya. Saya rasa saat
saya rasa sekian pemaparan dari Departemen Pemasaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Nurul. Pemaparannya sudah cukup bagus, strategi yang digunakan untuk pemasaran juga sudah cukup bagus, apalagi tadi pemaparannya sudah cukup 10% di 3 bulan terakhir ini. Saya mengapresiasi lanjutkan dan kembangkan kembali strategi pemasarannya supaya pesan campaign supaya menghilangkan keraguan atau ketakutan pandemi COVID-19 ini. Ya, baik Ibu. Oke Nurul, terima kasih ya atas pemaparannya. Ya, terima kasih Ibu. Oh iya, dan untuk seluruh karyawan, baik departemen pemasaran, operasional, keuangan, ataupun lainnya, tolong berikan reward jika kinerja mereka bagus dan berikan punishment jika ditemukan bahwa kinerja mereka buruk. Oke, pemaparan selanjutnya silakan. Terima kasih Ibu Bella atas masukannya dan juga Ibu Nurul. Selanjutnya ke Departemen Keuangan yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Kurniati selaku manajer dari Departemen Keuangan. Kepada Ibu Nurul, Ibu Kurniati, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Eka. Sebelumnya, selamat siang Ibu Bella selaku Direktur PT Azila Fashion dan para manajer PT Azila Fashion. Saya Kurniati izin memaparkan evaluasi kinerja karyawan Departemen Keuangan di masa pandemi. Next. Sebelum saya membahas tentang kurva pendapatan selama pandemi, saya akan memaparkan evaluasi kinerja staf saya, yaitu alhamdulillah semua staf bekerja dengan baik, walaupun saat ini sedang bekerja di rumah. Tapi semua pekerjaan tetap dikumpulkan sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Lalu dalam kurva pendapatan selama pandemi dapat kita lihat bahwa dengan adanya pandemi, permintaan barang yang tadinya menurun dari awal tahun Januari sampai Agustus itu pendapatan kita selalu menurun. Namun selama 3 bulan terakhir telah mengalami stagnasi. Next. Lalu ini adalah jumlah laba kotor perusahaan sejak 3 bulan terakhir. Jumlahnya yaitu 3 miliar rupiah. Laba ini belum termasuk dikurangi oleh gaji karyawan, pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan, dan juga pengeluaran untuk seluruh departemen. Jika dikurangi oleh itu semua, maka laba bersih yang kita miliki sejumlah 2 miliar rupiah. Kemudian kita memiliki hutang yang akan jatuh tempo pada bulan Maret tahun 2021 sebesar 6 miliar kepada perusahaan kain Medina Tekstil. Hal ini akan menjadi masalah jika bulan ini hingga Maret tahun 2021 kita tidak bisa menaikkan pendapatan hingga 10%. Oleh karena itu, diharapkan strategi dari Departemen Pemasaran dapat terus berlangsung dengan lancar sampai bulan Maret tahun 2021 tiba. Sekian pemaparan dari Departemen Keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke Nia,
Terima kasih pemaparannya. Saya ingin lanjutkan tanggapan saya. Harap kamu selalu pantau mengenai pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Jangan sampai ada aliran dana keluar yang tidak jelas. Dan saya harap kedepannya kamu bisa meminimalisir tiap pengeluaran perusahaan. Karena seperti yang kamu bilang, kita masih punya hutang pada media tekstil. Untuk pembahasan hutang ini nanti akan kita rapatkan kembali pada awal tahun 2021 setelah melihat tingkat penjualan produk perusahaan hingga akhir Desember hari ini. Ya, baik Bu Bella. Sekian tanggapan saya. Oke, bisa lanjut. Terima kasih Ibu Kurniati atas pemaparan dari Departemen Keuangan dan juga Ibu Bella yang sudah memberikan tanggapannya. Ya, sebelum kita tutup agenda rapat kita kali ini, izinkan saya untuk membacakan notulen dari rapat kita kali ini. Yang pertama, dari Departemen Pabrik terdapat 3 karyawan yang terkena PHK karena kurang cakapnya karyawan tersebut untuk survive di masa pandemi. Sehingga 3 karyawan tersebut terkena PHK. Yang kedua, dari divisi personalia tetap dijalankan penerimaan karyawan baru, tetapi sarannya untuk lebih selektif lagi agar menerima calon-calon karyawan yang cakap dan juga dapat beradaptasi dengan masa pandemi seperti sekarang ini. Selain itu juga dalam pengembangan soft skill, sepertinya untuk 1 minggu 1 kali pengembangan itu terlalu banyak, mungkin bisa dirapatkan ulang dengan Departemen Personalia dan juga acara gathering online yang akan diadakan dari Departemen Personalia itu sangat bagus. Dan yang ketiga ada dari Departemen Pemasaran. Strategi pemasaran baru dengan media sosial digital seperti sekarang ini dapat meningkatkan pendapatan gitu ya, dari tadinya kurang menjadi naik 10%. Ini sangat bagus dan harus dipertahankan. Lalu ada program lain untuk strategi pemasarannya yaitu CSR yang berhubungan dengan pandemi seperti sekarang ini. Dan yang terakhir itu campaign dengan agen-agen dan retail dari produk kita. Kinerja karyawannya juga cukup bagus dan dapat beradaptasi dengan pandemi kita kali ini. Lalu harus bisa tetap diteruskan ya Departemen Pemasaran. Yang terakhir ada Departemen Keuangan. Walaupun dalam keadaan WFH seperti sekarang ini, dari kinerja karyawannya sangat baik, tetapi ada masalah yaitu dari Departemen Pemasaran harus bisa tetap menaikkan pendapatan 10% dan harus bertahan hingga 2021 untuk menutupi hutang-hutang perusahaan sebesar 6 miliar kepada perusahaan lain. Ya, cukup dari saya, mungkin dari Ibu Bella ada yang ingin ditambahkan lagi. Oke, sudah cukup Eka hari ini. Departemen sudah memaparkan kinerja karyawannya dengan cukup baik. Terima kasih untuk pemaparannya dan juga terima kasih untuk kinerja kalian yang luar biasa bagus walaupun kita sedang dilanda COVID-19. Semoga perusahaan ini bisa terus berkembang. Stay sehat dan stay semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan jalannya rapat dengan Bella. Iya. Terima kasih Bu Bella atas tanggapannya. Berakhir sudah rapat evaluasi kinerja karyawan kita kali ini. Semoga kita dapat terus meningkatkan pendapatan kita yang tadi 10% bisa tambah meningkat lagi. Dan juga para karyawan yang ada di perusahaan kita dapat beradaptasi dengan kondisi seperti sekarang ini. Ya, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Seluruh peserta rapat dipersilahkan untuk meninggalkan ruang rapat. Terima kasih.